Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang topik 2 dalam pembahasan perencanaan pembelajaran dan asesmen yang efektif. Untuk pembahasan pertama, kita akan mulai tentang bagaimana membuat strategi pembelajaran yang efektif. Langkah pertama yang bisa kita lakukan adalah dengan menganalisis capaian pembelajaran atau CP. Ketika kita menganalisis CP, tujuan akhir kita adalah kita mampu membuat tujuan pembelajaran dan juga alur tujuan pembelajaran. Tahap kedua, kita melakukan asesmen diagnostik. Hal ini ditujukan agar kita mengetahui bagaimana keadaan peserta didik. Selanjutnya, kita mengembangkan modul ajar yang disesuaikan dengan hasil asesmen diagnostik tersebut. Selanjutnya, melakukan penyesuaian pembelajaran dengan lingkungan belajar dan juga materi yang akan disampaikan. Langkah selanjutnya yaitu merencanakan evaluasi dan juga melakukan pengolahan hasil evaluasi. Di sini kita dapat menganalisis teknik pendekatan yang sesuai dengan prinsip-prinsip evaluasi pembelajaran. Untuk pembahasan selanjutnya, kita akan membahas tentang strategi perencanaan asesmen yang efektif. Untuk melakukan asesmen yang efektif, kita dapat melakukan langkah-langkah berikut ini. Yang pertama, kita menginformasikan silabus mata pelajaran yang di dalamnya telah memuat rancangan dan juga kriteria penilaian. Yang kedua, mengembangkan IPK atau indikator pencapaian kompetensi dan juga memilih penilaian yang sesuai dengan indikator tersebut. Selanjutnya, kita mengembangkan instrumen yang mengacu pada pedoman penilaian yang tentunya sesuai dengan bentuk dan teknik penilaian yang sudah kita pilih. Selanjutnya, kita melaksanakan tes, pengamatan, penugasan, dan atau bentuk lainnya yang diperlukan. Setelah pelaksanaan tersebut selesai, kita mengolah hasil penilaian tersebut untuk mengetahui kemajuan hasil belajar dan juga kesulitan belajar dari peserta didik. Selanjutnya, kita mengembalikan dan memanfaatkan hasil pemeriksaan tersebut kepada peserta didik, yang juga disertai dengan balikan atau komentar yang mendidik. Selanjutnya, kita bisa memanfaatkan hasil penilaian tersebut untuk perbaikan pembelajaran. Yang terakhir, kita melaporkan hasil penilaian pada mata pelajaran tersebut di setiap akhir semester kepada pimpinan satuan pendidikan. Ketika kita sudah membahas dua pembahasan bagaimana cara membuat strategi pembelajaran dan juga asesmen yang efektif, di sini pada pembahasan ketiga kita akan membahas tantangan apa sih yang muncul dalam menyusun rancangan pembelajaran dan asesmen yang efektif. Berikut ini ada beberapa tantangan yang muncul. Yang pertama, kesulitan mengembangkan aktivitas pembelajaran karena fasilitas sekolah yang terbatas. Kedua, keterbatasan waktu guru dalam membuat rencana ajar. Yang ketiga, keberagaman peserta didik yang juga akan menjadi tantangan bagi guru dalam menyusun teknik penilaian dan juga bentuk instrumen yang akan digunakan. Yang keempat, guru kesulitan dalam menyusun asesmen yang sesuai dengan tujuan pembelajaran. Yang terakhir, kesulitan dalam memanfaatkan teknologi yang dapat menunjang pembelajaran. Oke, pada pembahasan terakhir ini mengacu pada pembahasan yang paling penting dalam menyusun rancangan pembelajaran dan juga asesmen yang efektif, yaitu pihak mana saja sih yang perlu terlibat atau perlu dilibatkan dalam menyusun rancangan perencanaan pembelajaran dan asesmen yang efektif. Setelah kita tahu bagaimana cara menyusun rancangan pembelajaran yang efektif, asesmen yang efektif, dan juga tantangan yang akan muncul, maka diperlukan pihak-pihak ini terlibat, yaitu pemerintah, pengawas, kepala sekolah, komite sekolah, pendidik yaitu guru, peserta didik, orang tua peserta didik, dunia kerja, dan LSM masyarakat. Pihak-pihak ini saling berkaitan. Ketika salah satu tidak terlibat, maka akan ada kejumpangan dalam penyelenggaraan pendidikan itu sendiri. Sekian pemaparan dari kelompok 3 tentang strategi perencanaan pembelajaran dan asesmen yang efektif. Semoga
ilmu yang dipaparkan dapat bermanfaat dan jika ada kesalahan dalam penyampaian informasi, kritik dan saran sangat diharapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.